itu ya Bapa, sebab doktrin itu mengatakan apa itu Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Olwin Rivigosal. Saudaraku, mari kita melihat satu stand up komedi menurut saya. Karena sangat-sangat lucu ketika melihat video ini. Nah, mari kita lihat videonya saudara ya. Di dalam perjanjian baru, saya menyidik dari perjanjian baru itu selama 6 tahun kami mendidik kitab perjanjian baru sampai perjanjian lama. Mantan pendeta ini menyelidiki Alkitab selama 6 tahun. Bukan waktu yang singkat. Tapi mari kita lihat apa yang dia ketahui. Di situ saya menemukan ada mengatakan Yesus itu waktu Yesus digantung di kayu salib. Saat nyawanya hampir habis, dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan Eloi, Eloi lama sabachthani, itu saya sudah bahas dalam video sebelumnya. Bisa saudara kunjungi ya, supaya lebih mengerti kenapa Tuhan berseru demikian. Kita lihat selanjutnya videonya. Di saat Yesus di padang gurun dengan seluruh orang Israel yang berjumlah 5.000 dewasa saja. Ini lucu sekali. Dari mana Tuhan Yesus bersama dengan orang Israel di padang gurun bersama dengan 5.000 orang dewasa saja? Alkitabnya yang dipakai Alkitab apa ya? Karena nggak pernah terjadi. Apakah ini mungkin yang dimaksud ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam kitab perjanjian baru? Kalau itu ya benar. Kalau bersama dengan orang Israel di padang gurun, mana ada? Lucu sekali saudara. Di situ kelaparan bangsa Israel, lalu murid-muridnya heboh. Murid-muridmu guru sudah kelaparan, bagaimana? 1 juta biayanya tidak cukup. Jadi pada saat itu murid-murid katakan 1 juta biayanya tidak cukup untuk memberi makan mereka. 1 juta, ayatnya di mana? Lucu sekali orang yang belajar Alkitab 6 tahun. Kita lihat selanjutnya. Kita mau dengar lebih jelas lagi ya, supaya kita tidak salah dengar. 1 juta biayanya tidak cukup. Aduh. Kita lihat videonya selanjutnya, saudara. Disuruh mereka pulang. Tapi Yesus berkata, jangan, cari untuk saya 5 roti, 2 ikan. Muridnya menyedorkan ikan dan dia mengangkat ke atas. Yesus berkata, ya Bapak, berkatilah 5 roti. Cari untuk saya 5 roti dan 2 ikan. Padahal di dalam kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang pun bukan begitu ceritanya. Tetapi mereka katakan yang ada pada kami itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan berdoa kepada Bapaknya. Jadi bukan Tuhan Yesus yang suruh mereka pergi cari. Ngawur tuh ini. Aduh. Allah itu ya Bapa, sebab doktrin itu mengatakan apa itu Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Kita dengar lebih jelas lagi ya. Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Pak, Allah Anak, Allah Putra. Di Alkitab mana? Alkitab orang Kristen yang adalah firman Allah. Itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Aduh, ngawur. Apa jadinya saya ini? Yesus berkata, pada akhir zaman nanti, 1 orang tidak akan masuk surga. 1 orang benar tidak akan masuk surga. Setengah orang pun tidak akan masuk surga.
Tidak tahu perkataan Yesus yang mana yang dia kutip ini. Mungkin bukan Yesus yang di dalam Alkitab yang mengatakan tidak ada satu orang pun yang masuk surga. Karena kalau Yesus di dalam Alkitab itu terus-menerus menyampaikan bahwa hanya dialah jalan keselamatan supaya orang bisa berjumpa dengan Bapa dan menikmati kemuliaan surga. Jadi ini ngawur benar ini. Kita lanjut, saudara. Surga. Padahal dalam Yesus mengata dalam kitab Injil lama itu, saya terhapus dosanya. Meskipun dia berbuat dosa banyak, yang penting dia menyembah Yesus. Dosa-dosanya tetap tidak ada lagi karena darah Yesus telah tertumpah itu untuk semua orang. Jadi sepertinya mau membangun opini bahwa orang Kristen itu berbuat dosa saja. Yang penting darah Yesus sudah menebus. Bukan demikian, saudara. Pengajaran kita jelas bahwa orang yang sadar dia sudah ditebus oleh darah Kristus, dia tidak boleh bermain-main dengan dosa. Bahkan kalau kita lihat video lengkapnya dari Bapak ini, saudaraku bisa kunjungi. Dia katakan berbuat baik itu nggak ada gunanya, yang penting darah Kristus sudah tebus. Waduh, padahal Alkitab mengajarkan kamu diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kita lihat selanjutnya, saudara. Istri saya menjawab, tidak. Yesus, Allah itu beranak, lalu Yesus mengirimkan Yesus untuk mengampuni dosa semua orang. Jadi saudaraku, istrinya juga adalah orang yang belajar teologi selama 6 tahun bersama dengan dia. Ditanya oleh rekan guru di sekolah bahwa Allah orang Kristen itu beranak, malahan ditambah oleh istrinya bahwa memang benar Allah Bapa itu memperanakkan Yesus. Waduh, ini ngawur. Jadi saudaraku, ternyata orang yang belajar teologi pun panjang waktunya itu tidak menjamin. Tapi saya sih nggak percaya ya kalau Bapak ini belajar teologi, karena apa yang dia sampaikan semuanya tidak nyambung. Jadi saudaraku, mari belajar Alkitab supaya kita mengerti kisah-kisah, sejarah, bahkan perbuatan-perbuatan Allah di dalam Alkitab itu sendiri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Christ is enough for me.